Halo para petani visioner, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung? Kok sawit di kebun lesu banget, udah dipupuk, udah dirawat, tapi panennya gitu-gitu aja? Nah, mungkin masalahnya itu bukan di pohonnya, tapi di tanahnya. Yuk, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng solusinya, terutama soal tanah asam. Coba dilihat, pemandangan kayak gini familiar banget nggak di kebun kalian? Daunnya kusam, kayak nggak ada gairah hidup, pertumbuhannya mandek. Kalau iya, kalian nggak sendirian kok. Ini masalah klasik. Tapi, jangan khawatir. Anggap aja ini titik awal kita buat cari solusinya bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih ini bisa terjadi? Apa biang keroknya? Kita udah capek-capek merawat, tapi kok hasilnya nggak maksimal, tanamannya malah kayak sakit. Nah, jawabannya itu seringkali tersembunyi di tempat yang nggak kelihatan, persis di bawah kaki kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja kita lagi main jadi detektif di kebun sendiri ya. Kita bakal belajar gimana caranya membaca tanda-tanda awal dari si sawit. Sinyal-sinyal kalau ada yang nggak beres. Nah, ini dia beberapa barang bukti yang harus kalian waspadai. Coba perhatiin deh, daunnya menguning nggak? Pucuk atau daun mudanya gampang patah? Atau daunnya keriting, aneh gitu bentuknya. Terus lihat juga tanamannya, kerdil nggak? Batang sama bonggolnya kecil. Kalau kalian nemu salah satu atau bahkan beberapa dari gejala ini, wah, udah waktunya kita investigasi lebih dalam lagi. Oke, gejalanya udah kita kenali. Sekarang, waktunya kita cari tahu siapa tersangka utamanya. Musuh yang satu ini emang nggak kelihatan, tapi dampaknya, nyata banget. Dan dia bersembunyi tepat di bawah akar sawit kita. Dan inilah dia biang keroknya, tanah asam. Apaan sih tanah asam itu? Gini deh, bayangin aja tanah itu kayak dapur buat tanaman. Nah, kalau tanahnya asam, dapurnya itu kayak dikunci rapat-rapat. Makanan enak, nutrisi penting, itu semua kekunci. Malah yang keluar itu racun, kayak aluminium sama besi yang bisa bikin akar tanaman rusak. Ini tuh kayak efek domino yang bahaya banget. Jadi alurnya gini. Pertama, tanahnya jadi masam. Terus, gara-gara itu, unsur hara yang bagus jadi terkunci, nggak bisa diserap. Parahnya lagi, racun-racun kayak aluminium dan besi malah muncul. Ujung-ujungnya, akar sawit rusak dan jadi makin susah nyerap nutrisi. Nah, lingkaran setan inilah yang wajib kita putus. Sekarang, kita lanjutin lagi kerjaan detektif kita. Kita bakal belajar cara yang lebih spesifik buat mendiagnosis masalah, cukup dengan ngeliatin daunnya aja. Keren kan? Jadi kayak dokter tanaman gitu. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi kebun yang kurang optimal, daunnya kuning, tanamannya kerdil. Di sisi lain, contoh yang optimal, hijau subur, batangnya besar. Ini bukan soal nasib loh ya, ini murni soal manajemen tanah dan nutrisi yang benar. Ini loh potensi yang bisa kita semua capai. Nah, ini nih semacam contekan cepet buat kalian di kebun. Coba cek daunnya. Kalau ada bintik-bintik orange transparan, itu kemungkinan kurang kalium ataukah? Kalau daun tuanya yang menguning, apalagi yang kena matahari, wah, itu bisa jadi kekurangan magnesium, Mg. Terus kalau daun mudanya yang keriting dan bentuknya aneh, coba cek boron atau B-nya. Gampang kan? Dengan tahu ini, penanganan kita bisa jauh lebih tepat sasaran. Oke, diagnosis selesai. Sekarang waktunya beraksi. Yuk, kita buka kotak peralatan kita lihat bareng-bareng apa aja senjata yang bisa kita pakai buat benerin tanah dan pastinya naikin hasil panen. Solusi pertama, dan ini yang paling dasar adalah pemupukan. Tapi bukan sembarang pupuk ya. Kita ngomongin soal pemupukan yang cerdas dan seimbang. Ini fondasinya. Jadi aturannya gimana? Pertama, pastikan pupuk kalian itu mengandung magnesium. Penting banget ini. Kedua, jangan kebanyakan ngasih nitrogen N sama kalium K. Soalnya kalau kebanyakan, malah bisa ngeblok penyerapan si magnesium tadi. Terus, jangan lupa tambahin bahan organik, contohnya janjang kosong. Dan yang paling penting, selalu pegang prinsip 5 tepat. Tepat jenis, tepat dosis, tepat kualitas, tepat frekuensi, dan tepat cara aplikasinya. Ingat ya, 5 tepat. Tapi pupuk doang itu belum cukup loh. Biar nutrisinya bisa diserap maksimal sama tanaman, kita juga harus dukung dengan teknik budidaya yang benar. Ada beberapa praktik pendukung yang wajib banget. 1. Atur saluran air atau drainasenya. Jangan sampai air tergenang, nanti akarnya busuk. 2. Rajin-rajin berantas gulma. Mereka itu pencuri nutrisi. 3. Tanam tanaman penutup tanah atau LCC. Ini bagus banget buat jaga kesuburan tanah. Dan yang keempat, kalau ada tanaman yang mati, jangan dibiarin. Segera sulam, ganti dengan yang baru, biar lahan nggak kosong. Nah,
Ini ada tips khusus buat teman-teman yang kebunnya di lahan pasang surut. Jangan sebar pupuk sembarangan ya, nanti keburu hanyut. Caranya, pakai sistem pocket. Jadi, pupuknya itu dibenamkan di beberapa lubang di sekitar pohon. Dengan cara ini, pupuknya aman dan bisa diserap maksimal sama akar. Dan inilah hasilnya, inilah tujuan akhir kita semua kan? Tanaman yang sehat, produksi yang optimal. Kalau udah begini, ujung-ujungnya kesejahteraan kita juga ikut meningkat. Ini bukan cuma mimpi, ini bisa jadi kenyataan. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Gimana semua yang kita bahas tadi itu nyambung langsung ke masa depan dan kesuksesan kalian sebagai petani visioner. Jadi, kunci sukses jangka panjang kalian itu ada di sini nih. Pertama, efisiensi. Gimana caranya kita pakai input sehemat mungkin, tapi hasilnya maksimal. Kedua, praktek budidaya yang tepat. Harus konsisten. Ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Terus upgrade pengetahuan agronomi kita. Dan terakhir, pengelolaan sumber daya yang cermat. Kalau 4 ini dipegang, dijamin kalian selangkah di depan. Coba deh kita renungkan sama-sama kutipan ini. Efisiensi usaha merupakan pilar penting yang menentukan kemampuan petani untuk mempertahankan keberlanjutan ekonomi. Jadi, efisiensi itu bukan cuma soal hemat duit ya, tapi ini soal gimana caranya usaha tani kita bisa bertahan dan terus tumbuh. Kalau kita efisien, kita bukan cuma untung, tapi juga jadi lebih kuat ngadepin tantangan apapun ke depannya. Gimana? Semoga bahasan kita kali ini bermanfaat dan bisa langsung kalian coba di kebun, ya. Ingat, tanah yang sehat itu adalah awal dari panen yang hebat dan masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berinovasi. Selalu ikuti channel Petani Visioner.